Slide saya di mana slide saya? Slide. Lumayan saudara, oke? Kalau Pak Gideon udah tolong saya nggak bisa bikin apa-apa nih saudara, oke? Jadilah pelaku firman, oke? Bukan apa, oke? Oke, pendengar. Saudara, banyak orang, jangan tersinggung loh kalau saya mau ngomong ini, karena saudara sendiri bisa percaya, saudara sendiri pasti mengaku. Banyak orang yang datang ke gereja, oke? Saudara, sejak terima Tuhan Yesus sudah berapa banyak firman yang saudara dengar? Banyak, ya. Banyak ya saudara. Saya hitung kembali saudara, saya ini sudah sejak saya berkhotbah, oke, sudah 500 lebih kali saya berkhotbah. Jadi saudara bayangkan kalau saya bisa khotbah, saya bisa katakan firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya dengar firman Tuhan juga dari yang lain-lain, tapi saya tidak berubah, tidak melakukan firman di dalam hidup saya, berarti buat saya saudara harus turunkan saya saudara. Oke, stop judgment. Oke, percuma saudara kalau hidup tidak berubah. Ikut Tuhan, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara menyembah Tuhan bukan saja datang ke gereja, saudara nyanyi, saudara angkat tangan, saudara tutup mata, saudara menikmati hadirat Tuhan. Bukan itu saja. Menyembah Tuhan yaitu saudara melakukan firman Tuhan. Oke? Saat saudara membaca firman Tuhan, saudara duduk tenang, saudara minta Tuhan supaya Tuhan tuntun, oke? Apa yang Tuhan mau bicara kepada saudara dan saya. Perlu saudara. Dan kita harus dengar dan kita mau berubah. Kita mau melakukan di dalam kehidupan kita. Tapi banyak, maafkan, banyak orang Kristen, gereja puluhan tahun, ya maafkan, ya. Tapi saudara pernah dengar ada orang bilang, dengar firman dari pagi sampai malam, tapi sifatnya tidak berubah. Pernah ada dengar begitu? Baca firman, dengar khotbah, pokoknya terus tiap hari. Tapi kalau tidak berubah, tidak melakukan, apa gunanya sebenarnya? Nah, hari ini kita belajar dari Yakobus. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus ini cuma 5 pasal saudara. Kalau saudara baca Yakobus, saudara akan jadi pintar saudara. Akan berubah kalau saudara mau. Karena 5 pasal ini Yakobus bukan bicara kepada orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan. Tapi dia berbicara kepada orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Sudah di dalam Tuhan. Dia tulis surat ini kepada 12 suku yang sudah tersebar di mana-mana. Supaya mereka itu hidup benar. Ini ada Yakobus pasal pertama, saya sebenarnya mau baca ayat 19 sampai 27, tetapi karena kalau saya baca panjang 9 ayat, begitu saya stop lupa kan? Ya, jadi saya mau bagi aja jadi 5 bagian gitu. Jadi kita memulai dengan ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Oke? Saudara perhatikan kalau dengar firman Tuhan. Makanya saya suka itu saudara, kalau ada apa itu firman menegur saudara atau berbicara kepada saudara, catat itu ayat, nanti pulang baru saudara lihat kembali. Kalau tidak percuma ya. Kalau saudara dengar semua aja pulang lupalah, pasti lupa ya. Oke. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Pembukaan pertama-tama aja dia bilang, jangan banyak bicara, ya kan? Ya, jangan. Oke. Orang kita ini saudara ngaku jujur aja, mau pendiam bagaimanapun saudara, kita itu suka bicara. Kadang-kadang coba periksa. Orang hamba Tuhan mungkin di atas ini belum bicara, saudara sudah bicara dulu, oke? Baru ngomong sedikit sudah kritik, saudara itu bicara. Tidak keluar suara tapi sudah bicara dalam hati juga toh, oke? Kadang-kadang suka apa? Sudah bicara, ngomel-ngomel lagi dia bilang, oke? Jadi dia bilang jangan.
Duduk diam dulu, tenang dulu, dengar dulu, oke? Jangan lihat muka Jasim aja sudah kesal. Mau ngomong apa lagi dia? Ya, mau marah apa lagi? Mau tegur apa lagi? Ya kan? Jangan. Terus sudah kesal hati. Hati kesal mana bisa dengar firman? Nggak mungkin kau bisa dengar, toh? Oke. Jadi begitulah maksudnya, saudara. Tenang, oke? Karena apa? Kalau saudara marah-marah, saudara nggak mungkin bisa dengar firman dengan baik. Jadi makanya tadi sudah didoakan, Tuhan tenangkan hati kita semua supaya kita dengar apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kita punya hati sebagai seorang murid yang mau mendengar. Murid itu belajar. Kita semua murid, betul? Oke. Jadi murid ini mesti belajar. Bukan belajar dari saya, makanya jangan dengar omongan saya, dengar firman Tuhan. Dia bilang begini, oke? Amsal 10, tidak ada situ, tapi tadi pagi saya dapat ini jadi saya taruh. Amsal 10 ayat 19 dia katakan begini, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Oke. Nah, Amsal 29:11 dia bilang, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Jadi kalau orang yang suka ngomel itu marah-marah, oke, orang belum ngomong apa sudah marah, ini cerai ya kan? Itu namanya orang bebal, saudara. Kalau saudara mau jadi orang bijak, oke, saudara akan tenang. Oke, sabar, dengar. Jangan dengar omongan hamba Tuhan. Jangan, kebanyakan orang pergi gereja itu suka dengar hamba Tuhan. Lebih-lebih hamba Tuhan yang bisa bikin lucu-lucu, saudara. Oke, waduh, ketawa terkakak-kakak, senang, happy. Tidak apa-apa, saudara. Tapi kadang-kadang pulang tanya, oh firman apa ya? Iya bagus loh hamba Tuhan itu, lucu luar biasa, saudara. Tanya firman apa yang kamu dapat? Lupa, saudara. Lupa, ya kan? Jangan. Ya, jangan lihat hamba Tuhan. Saudara kalau datang gereja kadang-kadang ada, saudara. Mungkin saudara enggak. Siapa yang khotbah? Ya kan? Pilih dulu hamba Tuhan. Siapa yang khotbah? Ya, pilih. Ya, orang-orang banyak. Datang gereja enggak perhatikan. Tapi di rumah suka buka YouTube toh. Dengar-dengar, oke, hamba-hamba Tuhan, saya tidak sebut nama, ya, saya tidak sempat ada cerita hamba Tuhan ini khotbah ini, saya mana sempat buka YouTube mau dengar, saudara, oke, saya persiapkan firman aja, buka ini aja sudah setengah mati, saudara, oke, jadi saudara terima, saudara datang beribadah, oke, ibadahlah kepada Tuhan, dan saudara arahkan pandangan hati saudara kepada Tuhan, firman Tuhan apa yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya. Alright. Jadi saudara bisa berbahagialah, saudara. Oke. Jadi saudara jangan suka marah, jangan suka banyak omong, oke, jangan banyak cincong-cincong, oke, saudara. Tenang aja dulu, oke. Ini sekarang memang tidak bisa bicara, tetapi jangan juga ngomel-ngomel di hati. Itu namanya banyak bicara juga di dalam hati itu, oke. Janganlah, saudara. Oke, tenang aja supaya saudara bisa dengar. Nah, kita teruskan. Yakobus pasal yang slide yang kedua. Ketiga, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Tadi 19:20, saudara perhatikan. Sekarang 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang ditanamkan di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Luar biasa enggak? Terima firman dengan lemah lembut. Terima firman hari ini, saudara, oke, dengan hati yang lemah lembut, oke, bisa tertanam. Dan firman ini dia bilang bisa apa? Menyelamatkan jiwamu. Saudara percaya? Tidak ada orang yang menyelamatkan jiwa saudara. Firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri, Bapa sendiri yang bisa menyelamatkan saudara. Ya, jadi firman ini saudara setuju sekarang? Kalau firman Tuhan ini saudara bisa menyelamatkan jiwa saudara. Jadi kalau saudara, kemungkinan kadang-kadang itu saudara kita cuma terima Yesus karena ikut-ikutan ya. Waduh, rame-rame terjamah atau dipaksa atau diseret atau bagaimanapun, oke. Tetapi kalau saudara yang betul-betul merasa diselamatkan, berarti saudara itu diselamatkan oleh firman Tuhan. Saudara percaya firman Tuhan. Saudara percaya Yesus, saudara percaya firman Tuhan. Kalau cuma percaya Tuhan, menyanyi, kita menyanyi, menyembah Tuhan, tapi tidak pernah peduli firman Tuhan. Maaf saudara, it's wrong, salah.
Jadi kalau hari ini saudara merasa Tuhan menegur, itu salah. Anak Tuhan terima keselamatan, datang di gereja atau kemana saja, tidak dengar firman, tidak baca firman, tidak diubahkan oleh firman, berarti tidak benar. Kita mesti kembali lagi kepada Tuhan. Oke? Kita mesti berubah. Jangan diam terus begitu aja. Merasa salah. Oh iya ya, saya kok tidak pernah baca firman. Saya kok tidak tertarik dengan firman. Dengar firman pun ya, oh iya bagus, si A, si B, oh Pak Nino Hotba bagus, oke, bagus, oke. Kalau saudara ada problem, jangan cari saya, jangan cari siapa-siapa, lari cari Tuhan, ya. Makanya saya bilang, firman bagus, cuma pendek begitu, tapi cari enggak? Sudah cari enggak? Problem? Cari Tuhan, saudara akan menemukan firman Tuhan. Tuhan akan menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Tuhan akan berbicara kepada saudara melalui firman-Nya. Tuhan akan menjamah saudara. Kalau saudara betul-betul percaya firman Tuhan. Oke. Dan saudara kalau mau terima firman Tuhan, pokoknya terimalah dengan hati yang lemah lembut. Jangan datang dengan kejahatan saudara. Kalau mau baca firman saudara berdoa. Saudara bereskan hidup kita dulu. Ya. Saudara datang ke gereja saudara. Kalau ada ribut-ribut di rumah atau musuh dengan teman-teman. Pokoknya ada problem. Bereskan dulu saudara. Bereskan ini hati dulu. Baru datang. Datang dengan hati yang kesal. Jujur aja. Saudara datang dengan hati yang kesal, pokoknya tadi ribut di mobil atau di rumah, ya, saudara bisa dengar firman dengan baik? Tidak bisa kan? Tak tenang, saudara. Makanya Yakobus ajar, oke? Datang dengan hati yang lemah lembut, hati yang tenang, oke? Baru bisa dengar firman, oke? Firman yang bisa menyelamatkan, luar biasa, saudara. Saya katakan, saudara percaya firman ini kan? Ya, saya baca dulu. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat. Oke, dia bilang apa? Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Oke, semua firman ini saudara, kalau saudara, firman ini menyelamatkan saudara dan saya. Kita sudah menceng-menceng ke sana, tapi kalau kita seperti bayi yang haus, oke, bayi kadang-kadang mau minum susu juga, kadang-kadang kan tidak mau. Saudara yang punya anak kan tahu berontak. Tetapi kalau dia lapar, dia haus, dia lapar, pasti dia minum, betul. Coba kasih susu botol, kadang-kadang tidak mau. Jadi firman Tuhan, Yakobus bilang, jadilah seperti bayi yang haus lapar, oke? Jadi dikasih susu firman Tuhan ini, ya, minumlah, makanlah, ya. Jadi seperti bayi. Kalau orang tua dia dah bilang jadi seperti orang dewasa, karena orang dewasa sudah parah lah, ya kan? Kalau ditegur bagaimanapun sudah ada macam-macam. Kalau bayi dia masih, ya, bergantung sekali, ya, sama itu. Oke, 2 Timotius pasal 3. Nah ini sering kali kita pakai. Saudara pegang firman Tuhan. Paulus ngomong kepada Timotius, dia bilang begini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. It's good. Siapa lagi, saudara? Saudara, baca firman. Firman ini bisa mendidik saudara, merubah kehidupan saudara dan saya. Oke? Saudara jangan, jangan apa tuh? Tunggu orang lain datang tegur kesalahan-kesalahan saudara. Kalau tunggu orang datang tegur, saudara pasti sakit hati. Yes? Pernah ditegur orang, terus sakit hati. Terus kadang sudah nama gereja-gerejaan. Ada orang baik, hatinya lembut, ditegur. Tapi lebih baik tidak usah tunggu orang tegur. Biar firman Tuhan aja yang tegur, saudara. Oke? Ya, orang tua itu
mesti ajar anak-anak, oke? Seperti mama dan omanya Timotius ya. Dari kecil mama dan oma. Ini oma juga ngomong firman kepada cucu-cucu. Pokoknya kehidupan cucu-cucu oma ikut campur, oke? Tidak ikut campur bikin itu. Cuma kasih ingat firman, oke? Tegur-teguran, oke? Cucu-cucu, oke? Anak kan sudah kita didik. Sekarang cucu-cucu, kalau cari pasangan hidup, ini oma punya omongan, oke? Jangan cari yang cantik-cantik atau ganteng-ganteng. Cari yang cinta Tuhan Yesus, oke? Pasangan yang cinta Tuhan Yesus lebih dari cinta dirimu. Aman, saudara, oke? Tegur, setiap kali tegur. Mereka kadang-kadang iya tapi tidak melakukan. Tetapi tidak apa-apa, kita ngomong terus, oke? Oke, cucu-cucu kalau besok pacaran jangan tinggal sama-sama, oke? Itu kasih tahu, saya bilang, cucu saya yang pertama sudah beli apartemen, oke? Sudah beli flat atau apa. Jadi ya. Terus bagaimana? Siapa yang tinggal di situ? Terus anak saya bilang, iya sudah kasih tahu, nggak boleh tinggal sama-sama, oke? Ya, jadi mereka tahu. Harus kasih tahu, saudara, harus ajar, oke? Oke. Jadi kalau enggak bagaimana? Firman Tuhan ini, saudara, oke, saudara ajar. Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Saya suka ini, saudara. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu pedang. Ya, bermata dua, saudara. Siapa yang bisa? Siapa manusia siapa? Atau buku-buku ajaran mana yang bisa memisahkan sumsum, saudara, oke? Memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Bahkan ia sanggup membedakan, bisa tahu pertimbangan-pertimbangan, keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa tahu? Tidak ada manusia kan? Ya, orang bisa karang buku, oke, bisa karang buku dengan pengetahuan. Tetapi siapa yang bisa tahu? Pak, bisa tahu apa yang saya pikir? Kehidupan saya tidak bisa kan? Ya, hanya firman yang tahu semua. Kalau saya baca firman, saya tahu kesalahan-kesalahan saya. Saudara baca firman, saudara tahu apa yang saudara pikirkan salah. Firman pasti tak kasih tahu. Dan kalau saudara kita mau taat, kita memang cinta Tuhan Yesus, kita cinta firman Tuhan, kita tahu pentingnya firman Tuhan, kita pasti turut. Saudara, coba bilang aja, saudara pernah dengar firman, ayat-ayat firman yang menegur kesalahan saudara, kehidupan saudara? Mungkin ada yang tidak cocok dengan Tuhan. Pernah ada? Ada apa enggak? Coba angkat tangan kalau ada. Cuma satu. Pintar dia. Yang lain kenapa? Malu ya. Malu. Nggak mau apa itu? Show off ya. Nggak apa-apa, saudara mesti bilang. Harus, oke? Begitu banyak firman Tuhan, saudara. Masa firman tidak pernah tegur saudara? Ya, berarti semua hidup hebat. Tak ada kesalahan. Ya, kita banyak salah. Kalau firman Tuhan sudah tegur, jangan keras kepala. Ada orang Kristen yang kepalanya ada batu di dalam, tidak ada otak, cuma batu. Ya, keras, oke? Nggak mau tahu, oke? Oke, ada orang Kristen, makanya saudara, setiap omongan kita, perbuatan kita itu menunjukkan berapa kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau hidup kita masih seperti orang dunia, ya nggak mungkin lah. Berarti kita orang cuma datang gereja, oke? Yang datang gereja cuma mau kumpul-kumpul sosial, oke? Community gitu loh, kumpul-kumpul teman. No, saudara. Kita datang ke gereja, kita ibadah kepada Tuhan dan kita doa, kita harap Tuhan berbicara kepada kita. Ya, kalau enggak percuma. Ya, kalau bilang aja minggu lalu firman cuma pendek itu satu. Suruhannya cuma satu ya Pak ya. Suruh cari Tuhan toh. Cari wajahnya. Saudara akan menemukan, Tuhan akan menyatakan diri kepada saudara. Ya, itu aja enggak lakukan.
Ini hari begini banyak, saudara, bagaimana? Pilih salah satu aja, saudara. Rasa tertegur yang mana, saudara? Ambil itu aja, saudara, oke? Nah, jadi pikiran-pikiran kita, saudara, cuma Tuhan yang tahu. Kadang-kadang ada orang bilang, baca-baca ini, waduh, Tuhan tegur, saudara. Tuhan tegur, betul itu. Ya. Tuhan tegur karena Tuhan tahu, oke? Tuhan tahu, makanya Tuhan tegur, ya. Puji Tuhan, saudara. Daripada saudara nggak pernah baca, makanya bilang begini, kapan ada hamba Tuhan? Hamba Tuhan siapa yang bilang? Tidak mengerti juga baca saja. Baca saja, saudara. Baca saja, saudara. Saya mau kasih tahu, saudara. Kuku sudah meninggal, umur 96 meninggalnya. Waktu dia tinggal di rumah saya 3 bulan, ya, dia belum Kristen, tetapi saban hari dia catat ayat firman Tuhan di bukunya. Bukan Kristen, saudara. Kenapa? Karena cici saya yang di Kupang kasih tahu dia kalau firman ini perlu sekali, firman ini penting. Ya, dia catat, saudara. Ya. Luar biasa kan? Nah, kita yang orang Kristen, namanya Kristen, ngakunya beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup, muji-muji tadi nyanyi, ya. Tetapi tidak pernah peduli dengan firman. Jadi, saudara, penting sekali firman Tuhan, kan, saudara? Firman Tuhan. Oh, ya, ayat yang saya suka itu. Ini Om John yang suka kasih ingat, oke? Di Kisah Rasul pasal 17 itu kalau saudara baca, pokoknya dari ayat 10 itu begini. Paulus dan Silas mereka ada di Tesalonika, oke? Di situ ada kekacauan, toh mereka ditangkap, toh terus mereka sudah dilepaskan, terus orang-orang di Tesalonika bilang lebih baik kamu pergi saja. Jadi suruh mereka pergi ke Berea, tempat nama Berea. Oke, saya baca ini Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 11. Dia bilang, orang-orang Yahudi di kota itu, ya kota Berea itu, mereka datang di kota Berea itu. Waktu mereka datang langsung mereka pergi di tempat beribadah orang Yahudi. Oke, jadi mereka datang ke sana. Terus Paulus tulis, dia bilang, orang-orang Yahudi di kota Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Coba bisa, saudara. Saya suka kalau ada orang yang datang ke sini terus bilang mereka sudah keliling gereja, terus mereka datang di sini The Ecclesia Mission Eastern, terus mereka bilang orang-orangnya baik-baik loh, ya, orang-orangnya baik-baik, ya kan, ya, Ecclesia punya jemaat baik-baik, saudara, oke? Puji Tuhan, saudara. Jangan nanti ada yang, ya, jelek-jelek mulutnya, ya. Banyak orang suka bilang begitu, tapi kita mau yang begini, oke? Karena apa dia bilang? Karena kenapa mereka bisa hatinya lebih baik? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, oke? Terima firman dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian, oke? Good. Bible study, persekutuan, ya, apa sih namanya, kita punya live group, kita mau sharing firman Tuhan. Berapa orang sih yang datang? Saya bilang tinggal yang dekat-dekat, jemaat, please, oke? Cari sel group di mana saudara bisa bertumbuh, ya, bisa belajar sama-sama firman Tuhan. Kalau di sini saudara kan susah bertanya. Kalau di Komsel, ya, di live group saudara boleh bertanya. Dan saudara bisa lebih maju, toh, ya, kepingin tahu apa, bisa bertanya sama-sama, bertumbuh bersama-sama, dan hubungan juga lebih bisa dekat karena tidak besar, toh, tidak semua ini, ya, bisa ngobrol, minum-minum teh, makan-makan kue atau apa begitu kan, masih bisa kongko-kongko, sharing-sharing begitu, saudara. Percayalah, saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mau belajar tentang firman Tuhan, ya, saudara pasti jadi lebih baik. Lebih baik, saudara harus menjadi lebih baik. Oke. Saya mau kasih tahu satu hal, saudara. Saya bukan lebih baik, saudara. Oke, tidak lebih baik dari saudara. Tapi saya minta Tuhan. Saya minta Tuhan supaya selama saya hidup sampai saya pulang, saya minta saya tidak ada musuh. Saya tidak mau musuh sama orang. Dan kalau orang musuh sama saya, ya,
Kalau saya tahu, saya harus cari jalan untuk berdamai. Oke? Itu firman Tuhan juga, saudara. Karena Tuhan bilang kalau mau datang menyembah Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, terus teringat sesuatu yang tidak beres dengan teman-teman kita, mungkin bukan salah kita, mungkin teman yang jahat yang tidak suka kita, oke? Ya, bukan bilang kita yang salah. Kita harus bereskan dulu, baru datang kepada Tuhan, mempersembahkan. Jadi kalau saudara lagi marah musuh sama orang, ada orang Kristen bermarah sama orang, ya ini saya kalau ngomong itu nyata. Ada yang sampai 10 tahun, ada yang 5 tahun. Ini yang saya tahu ini. Ini yang masih terjadi sampai hari ini. Oke. Tapi pergi gereja. Oke. Pergi gereja. Tapi tidak ngomong. Tidak mau ketemu. Bermusuhan. Apa itu benar? Ya. Kalau ada yang demikian, saudara, stop. Cari damai. Oke. Cari damai. Harus damai. Oke. Dengan semua orang, tidak boleh ada musuh. Dan kalau saudara sungguh-sungguh minta Tuhan tolong, Tuhan pasti buka jalan. Oke, setiap kali kalau orang bikin kesalahan saudara, ya saudara mau jengkel, firman Tuhan bilang begini, ampuni, oke, ampuni, oke. Berapa kali kita ampuni? Oke, 70 kali, 7 kali. Berarti ampuni terus kok. Soalnya saya ingat kalau tidak mengampuni, firman Tuhan tegur lagi bilangnya. Kalau kamu tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Nah kalau Tuhan tidak mengampuni kita yang tidak mengampuni, ya bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana kita bisa sampai bersama-sama dengan Tuhan di Taman Firdaus? Oke? Jangan mau saudara dibikin bodoh oleh iblis. Ya. Jangan mau nanti kalau kita meninggal, terus hamba-hamba Tuhan kita sudah senang kalau keluarga kita meninggal, terus hamba Tuhan memang selalu pakai kata-kata yang manis. Tidak ada hamba Tuhan yang ngomong tentang kesalahan atau kebejatan, ya kan? Ya dari orang yang meninggal selalu oke. Pada hari ini dia sudah bersama-sama Tuhan Yesus di Taman Firdaus. Dia sudah selesai pertandingan, oke, dengan apa? Bertekun di dalam imannya. Padahal tidak, saudara, hidupnya bobrok umpamanya. Ya, jangan mau, saudara, jangan mau. Itu membodohi diri sendiri, saudara. Itulah. Jangan mau bikin bodoh diri sendiri, saudara. Ngapain, saudara? Oke? Ya, sampai di sini bagaimana, saudara? Happy? Mesti happy, saudara. Oke? Jangan bilang happy karena Yasmin yang khotbah happy, oke? Yasmin bahasa Indonesia aja juga nggak benar. Ngomong orang ketawa semua, katanya masih logat Kupang lagi katanya, logat Timur ngomongnya. Mau ngomong Inggris juga nggak bisa, ya kan? Ya cuma begitu-begitu saja, ya begitu, kecil saja begitu. Tapi firman ini Tuhan. Yang saya sampaikan adalah Tuhan yang besar. Oke, Tuhan yang mengasihi saudara semua dan saya. Kalau masih ada di tempat sini berarti Tuhan masih sayang. Oke, jadi jangan sia-siakan itu. Jangan. Marilah kita berubah. Jadi pelaku firman. Oke, jangan mau dengar saja. Ada orang. Oke, setiap kali hamba Tuhan khotbah bagus. Oke, wah Panino khotbah kemarin minggu itu bagus loh. Oke. Kita sampai nangis juga kita. Kita 3 orang di depan sampai keluar air mata. Oke. Tetapi kalau saya tidak berubah, ya percuma datang ke si Panino. Oh thank you Panino. Ya firmannya bagus. Oke. Puji dia. Sendirinya ke bawah. Jangan, saudara. Terima kasih. Oke. Saya mau melakukan. Saya mau cari Tuhan. Ada problem apa saja datang, saya tetap cari Tuhan. Karena hanya Tuhan, firman Tuhan yang bisa bereskan persoalan kita, oke? Jangan cari manusia. Boleh cari untuk berkongko-kongko, oke, persahabatan, tapi jangan mengharapkan manusia. Saudara akan kecewa. Jangan harapkan hamba-hamba Tuhan, saudara akan kecewa, oke? Ya, berapa banyak orang yang datang ke gereja, oke? Terus jelek-jelekan hamba Tuhan dari gerejanya sendiri, oke? Muji-muji hamba Tuhan dari gereja yang lain, ya kan? Lucu, ya. Jangan bodoh amat, saudara, oke? Memang hamba Tuhan apa sih? Tidak ada apa-apa, tidak perlu. Tapi puji itu firman Tuhan.
yang luar biasa. Oke, saudara. Oke. Kalau saudara mendengarkan firman, oke, kita sudah sampai di mana? Belum ya. 22, 24 belum. Tadi baru sampai 17, 11 itu kan yang di Berea. Jangan lupa lagi ya. Ya, jemaat di Berea, oke. Mereka hatinya lebih baik daripada jemaat di Tesalonika, oke. Mestinya begitu, oke. Nah, Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai 24. Tadi 19, 20, 21, baru 3, ini 22, 24, oke. Yang ketiga saya bagi 5, nah ini ketiga saudara, tinggal 2 lagi. Masih bisa, oke, cepat-cepat sedikit. Oke, ayat 22 sampai 24. Ada kan di situ, agak bisa jelas baca ya saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Itu anak kecil, oke? Ini yang kasih gambar, ini anak kecil, ini konco saya, ya, kayak pastor saya, oke? Saya tadinya mau kasih gambar orang perempuan atau laki-laki yang dewasa. Kita kalau biasa menghadap, ini hari berapa kali saudara sudah melihat cermin? Ada yang nggak lihat cermin? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Semua pagi-pagi habis mandi kan lihat cermin toh. Buat apa lihat cermin? Kan mau bikin baik toh. Ya, mau bikin baik toh rupa. Nah tadi saya lihat, terus saya tadi pagi saya buka lagi lihat, ketemu gambar. Cuma saya mau pindah gambar itu nggak bisa. Jadi saya minta tolong Yapi untuk kasih masuk gambar. Nah, saudara. Anak kecil dia tidak apa-apa, dia lihat dia tidak mau tahu. Tetapi kalau kita, kan kita mau berdandan, saudara. Ya, saya lihat ada orang laki yang baru cukur ini, ya, baru cukur sebelah, saudara. Tahu-tahu cepat-cepat pergi, lupa yang sebelah. Nah kan lucu, saudara. Ya, terus kita lagi cewek-cewek, alisnya sudah bikin sebelah, sebelahnya belum jadi hitam tebal sebelah, sebelahnya tidak jadi, belum jadi, saudara. Nah itulah, itu namanya datang ke cermin. Lihat muka, oke, cepat-cepat sudah berlalu, tidak lihat yang benar, yang baik, ya, terus pergi. Sama juga orang yang tidak lihat firman Tuhan, ya, tidak melakukan, oke. Sudah dengar firman, tapi tidak melakukan, tidak ada gunanya, saudara. Makanya masih coreng-coreng kemana-mana, rambutnya masih kusut. Saya bilang, saya lihat ada satu rambutnya masih acak-acakan, ya, jadi. Kan lihat kan maksudnya makin rapi-rapi, lihat tempel minyaknya sampai mengkilat, saudara, oke? Jadi kalau kita mau lihat cermin, lihat yang baik, saudara. Jangan cepat-cepat terus buru-buru. Begitu juga kita baca firman, dengar firman, saudara, dengar dengan baik dan lakukan di dalam hidup. Nah itu kasih contoh sih, Yakobus kasih contoh demikian, saudara. Yakobus hebat juga ya, bisa kasih contoh sampai begitu. Saudara tahu Yakobus ini siapa? Saudaranya Tuhan Yesus, ya, satu mama lain papa, lain papa. Oh, itu mau bilang saudara apa saya tidak tahu, pokoknya begitulah. Oke, nah hebat dia nih, saudara baca dia surat dia ini cuma 5 saudara, 5 pasal saudara, tapi itu menegur kita semua ini anak-anak Tuhan yang sudah katanya sudah beribadah, ya kan? Jadi dia menegur lagi supaya beribadah yang benar gitu loh. Jadi pengikut Tuhan yang benar. Jadi bisa menjadi serupa dengan Kristus gitu loh maksudnya dia. Oke. Jadi terus sampai di mana? Oke. Jadi jangan mau begitu ya. Kalau pagi-pagi lihat datang sini kita mesti periksa. Lihat kaca, lihat yang benar Pak ya. Biar rambut tinggal sedikit tidak apa-apa, disisir yang bagus. Oke. Rapi gitu loh. Ya kasih lipstik ya. Ya jangan sampai lewat-lewat di sini, saudara, oke? Ya kadang-kadang saya lihat alisnya juga nanti ketebalan lagi sebelah lagi. Aduh, minta ampun. Oke, ini cuma berguru aja. Nah, kita mau lihat dia umpamakan seperti apa nih. Tadi kita sudah, kita belum baca habis ya? Oh sudah. Oke.
Nah, Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27 itu, ini juga Tuhan Yesus berbicara tentang orang-orang itu yang membangun rumah, oke? Seperti orang ini. Coba kita baca sebentar, kita lihat itu. Oke, kita pindah di slide yang ke-9 tuh. Betul toh itu ya? Oke. Dia bilang apa? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, kata Tuhan Yesus, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Oke, saudara lihat. Kuat kokoh, itu batu-batu besar itu saudara, kuat kokoh. Begitu juga kita, oke, harus berdiri di atas firman yang kuat. Jadi kalau kita ada problem, hidup kita semua ini setiap saat ada aja problem ya. Masalah datang yang kita tidak undang-undang. Pokoknya ada, saudara, tidak ada bilang kita sudah ikut Tuhan Yesus terus hidup itu enak saja begitu, tenang saja. Nah, justru banyak problem datang saudara. Ada orang yang bilang begini, dulu saya belum jadi Kristen, hidup saya enak, tenang-tenang. Kalau sudah kita jadi Kristen, ya pergi gereja sudah, hidup tambah banyak masalah. Ya, ada yang begitu, saudara percaya? Iya tentu saja. Kalau Tuhan tidak kasih tinggal masalah, berarti Tuhan tidak peduli. Guru saya bilang begini, kalau kamu sudah tidak ada masalah dalam hidup, menangis. Harus menangis datang ke Tuhan. Kenapa Tuhan? Tuhan tidak peduli saya lagi ya. Karena kalau Tuhan kasih izin itu masalah datang, oke, berarti Tuhan mau bentuk kita menjadi lebih baik lagi, lebih baik, oke. Masalah itu yang proses kita, ya. Jadi Tuhan ajar kalau kita berdiri di atas firman, kita akan lewat semua itu masalah, oke. Pasti masalah datang saudara. Jadi kalau masalah datang jangan dulu nangis, oke? Bersyukur sama Tuhan. Kalau tidak ada masalah itu menangis, kata guru saya. Ibu Judi tahu dengar tuh? Pak John Paul bilang begitu kan? Ya guru saya tuh. Kok bisa? Ya jadi dia bilang menangis. Nah jadi saudara harus bangun di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya saudara dengar ini hari perkataan Yesus, firman Tuhan, tapi pulang saudara tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang bodoh, oke, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Oke, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya, saudara. Bikin di atas pasir, saudara, sudah atas pasir lah, dekat laut lagi, saudara. Jadi hujan datang, banjir datang, habislah. Persoalan datang, saudara. Kalau saudara tidak bangun di atas firman Tuhan yang kuat, yang kokoh, saudara. Saudara, persoalan datang, saudara. Saudara. Ada orang yang sampai ini terus terang aja saudara dengar banyak orang yang bunuh diri, oke? Banyak rumah tangga yang hancur, oke? Ribut, bercerai, ya sebenarnya tidak perlu, ya. Orang Kristen tidak boleh sebenarnya, ya. Karena mereka harus berdiri teguh di atas firman. Dan Tuhan firman akan menguatkan, ya suami istri, oke? Suami istri. Saya pernah ada di Bali, ini dulu sudah berapa tahun yang lalu, 10 tahun mungkin ada. Itu suami istri ribut, jadi saya di tengah. Suami bilang, kita jangan cerai. Karena firman Tuhan bilang tidak boleh cerai. Tapi istri melawan. Istri minta cerai. Oke, akhirnya cerai. Saudara. Ya. Mestinya dua-dua kuat di dalam firman Tuhan. Oke, dua-dua kuat saudara di dalam firman Tuhan. Jadi taat firman Tuhan, nurut firman Tuhan, pasti saudara selamat, pasti. Oke, sakit hati pasti ada. Oke, umpamanya saja bilang, oh karena Koko menyeleweng. Oke, Koko itu istrinya jawab, ya enggak bisa karena Koko menyeleweng. Sama saja di sini juga kan dulu mau minta cerai karena Koko menyeleweng. Tetapi puji Tuhan untuk datang tepat ke Tuhan. Ya, jadi tahu firman Tuhan.
Oke, jadi kau menyeleweng pun kita harus mengampuni. Kau menyeleweng 2 kali, ampuni 2 kali, 10 kali, ampuni 10 kali, 20 kali, ampuni 20 kali, sampai terus ampuni habis perkara. Tak toh firman Tuhan toh, no excuse, ya, tidak ada alasan untuk cerai, tidak ada. Tak ampuni, oke. Jadi nggak jadi kan? Puji Tuhan, saudara. Makanya cepat-cepat cari Tuhan, saudara. Kalau saudara tidak cepat cari Tuhan, ya payahlah saudara, oke? Jadi Yakobus itu hebat, dia bilang, oke? Jadi membangun hidup kita di atas firman Tuhan yang kuat, oke? Jadi angin ribut datang, saudara, tetap kokoh. Siapa yang tidak mengalami angin ribut di dalam rumah tangga, suami, istri, dengan keluarga semua? Ada yang tidak mengalami? Mengalami, saudara. Ibu pendeta, ibu gembala, tanya ibu gembala. Ibu gembala, jawab saja, tidak usah malu, ya. Pasti mesti ada, karena Tuhan sayang, ya. Pasti ada Bapak Gideon, ada Ibu Judith, karena Tuhan sayang, ya. Kita udah tahu semua. Jadi kalau tidak ada, ingat perkataan saya itu dari guru saya, dia sudah meninggal. Oke, tapi dia kasih tahu kita, Pak Gideon tahu, Ibu Judi tahu, kita murid-murid semua tahu, kalau sudah tidak ada masalah, menangis, datang ke Tuhan. Kenapa Tuhan? Ya, apakah Tuhan sudah tidak peduli? Karena kalau Tuhan peduli, Tuhan harus kasih. Kita ke sekolah, kalau di sekolah tidak ada ujian, mana bisa naik kelas? Ya, paling apa bayar ya gurunya. Pasti mesti ada ujian. Ya, kalau guru tidak kasih ujian, ya berarti gurunya nggak benar lah. Ya, makan sogok namanya. Oke, jadi saudara, mau saudara jadi pelaku firman, jangan jadi pendengar saja. Oke, terus kita ini. Oke, ini ayat 25. Jadi Yakobus pasal yang pertama ayat 25 dia bilang, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hebatnya, lakukan, ya, lakukan saudara, oke? Saya mau tambahkan ini ada di itu. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 17, oke? Itu Yohanes pasal 13 itu dia ada cerita tentang Tuhan Yesus cuci kaki, membasuh kaki murid-murid, oke? Murid-murid bilang panggil dia guru, panggil dia Tuhan. Ya, Tuhan bilang betul. Kamu ngomong benar. Ya, saya guru, saya Tuhan. Ya, tetapi saya guru, saya cuci basuh kaki murid-murid, oke? Dia bilang saya lakukan ini supaya kamu tahu kamu pun wajib melakukan. Wajib loh, dia pakai kata wajib. Ya, saudara pulang baca baik-baik, oke? Saudara mulai baca dari ayat 13, 14, 15. Nah, terus di ayat yang ke-17 dia bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih contoh, oke? Semua ada di dalam firman, ya. Jadi Tuhan mau apa yang dia kasih contoh itu teladan itu buat saudara dan saya ikutin, belajar, oke? Yang satu hal lagi yang saya paling itu ingat Tuhan Yesus bilang, oke? Waktu ingat apa tuh Yakobus sama Yohanes, oke? Mamanya datang, bilang mau taruh di atas sebelah kiri sebelah kanan di kerajaan surya, oke? Terus Tuhan Yesus bilang, dapatkah kamu minum cawan yang ku minum? Udah cepat-cepat minum. Kami dapat. Sombongnya luar biasa, saudara. Dapat menderita, saudara, mau menderita. Tapi Tuhan Yesus sendiri, oke? Tuhan dan Allah itu merendahkan diri. Dia bilang apa? Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Dia nggak sanggup. Murid bilang kami dapat. Itu dua itu jago-jago. Ya, jago-jago. Terus Tuhan Yesus, saya tidak sanggup. Ya, kalau bisa cawan lalu. Penderitaan ini lalu daripada saya. Saya tidak sanggup naik di salib itu. Tetapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku.
Kita mesti begitu. Jangan sok-sok hebat mau jadi murid yang terkenal, yang terhebat ya. Kita tidak bisa. Di luar Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Hati kita Tuhan Yesus bilang penuh dengan kejahatan di dalamnya. Oke. Pulang baca, oke? Saya suka dengan kata wajib, saudara. Saya ketemu kata wajib 2. Oke, di sini 1 toh. Oke. Kamu wajib untuk melakukan. Maksudnya kamu wajib menolong. Ya. Bukan suruh cuci kaki. Pernah ada gereja satu cuci kaki. Kita pakai stocking lagi. Aduh, datang stocking basah lagi. Mau pakai bagaimana? Kita mesti pergi ke kamar mandi buka stocking. Ya, itu zaman dulu saudara tahu toh. Itu maksudnya dia terapkan secara literal. Ya. Sebenarnya tidak perlu. Maksud Tuhan Yesus, kita harus merendahkan diri. Membantu satu dengan yang lain. Menganggap yang lain lebih utama daripada kita. Dia yang Tuhan, basuh kaki. Siapakah kita? Maka dia ajar firman Tuhan. Supaya kita anggap orang lain lebih daripada kita. Tapi seringkali kita anggap kita lebih dari orang lain. Betul enggak? Nah, oke, 1 wajib lagi di mana, saudara? Saya tahu, saya ingat 2 wajib ini. Wajib, ini wajib loh, saudara. Wajib berarti tidak bisa enggak, toh. Berarti saudara mesti membantu satu dengan yang lain, merendahkan diri, menganggap yang lain. Yang 1 lagi, Ibu Fefe mau cari, dia mau cari wajib. Oke, 1 lagi, oke. Sekarang kita tahu Yesus mati buat kita karena mengasihi kita, oke. Jadi kita pun wajib, oke. Memberi hidup kita kepada saudara-saudara kita. Ada di mana? Ini mesti hafal dong. Penting itu. Kalau bilang Yohanes pasal 3 ayat 16. Cepat-cepat. Siapa yang tahu Yohanes 3 ayat 16? Mi. Oke. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Maka ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Oke. Barang siapa yang percaya kepadanya akan selamat. Tidak binasa. Nah, sudah itu tahu toh. Yang 1 cuma tinggal tambah angka 1 di depan. 1 tadi Yohanes 3:16 ini 1 Yohanes 3 ayat 16. Oke, catat saudara. Jadi yang lupa catat. Ya, saudara mau hafal? I doubt it. Oke, saudara pulang baru keluar sampai situ aja lupa sudah. Percayalah. Ambil kertas aja tulis situ apa tulis pen di tangan sini. 1 Yohanes 3:16. Oke. Itu cuma tambahan saja. Oke. Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Tuhan Yesus bilang begini. Ada slide itu? Oke, itu ada 2. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yes? Jadi bukan berteriak Tuhan, Tuhan. Oh ya, saya percaya Tuhan kok. Ya saya tahu Tuhan Yesus kok percaya Tuhan, Tuhan menyanyi puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Engkau luar biasa, engkau setia, engkau yang termulia dan segala macam. Tuhan. Tapi tidak melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Percuma saudara. Oke. Tadi kita nyanyi tadi. Saudara ingat tadi ada nyanyi lagu itu? Puji Tuhan luar biasa. Ya. Saya mau cari pen, mau catat, tidak ketemu pen. Jadi. Tapi saudara ingat tuh tadi nyanyi puji Tuhan. Ya, Anjas mana? Anjas. Ya. Oke. Nah, Lukas pasal 6 ayat 46. Oke. Tuhan Yesus ngomong lagi, dia bilang, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku lakukan. Aku katakan, maaf. Oke. Percaya Tuhan, sedikit Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ya kan? Ya. Mengaku beribadah, mengaku orang Kristen, ya. Padahal cuma orang gereja, oke? Kristenan, KTP. Saudara pernah jadi Kristen KTP? Periksa diri, saya 10 tahun Kristen KTP. Tahun 72 dibaptis. Sampai tahun 83 baru sadar, baru tahu selamanya KTP. Ke gereja saudara, ajar sekolah minggu saudara, ya
Tapi saudara tahu kenapa KTP? Karena tidak pernah baca firman. Tidak pernah melakukan firman. Hanya muncul di gereja, tiap minggu muncul di gereja. Bisa terjadi, oke? Harap saja tidak ada di sini. Oke, jangan datang gereja tiap minggu, datang gereja tiap minggu, tapi kehidupannya tidak pernah peduli firman Tuhan. Berarti tidak pernah peduli Tuhan. Hidupnya sama dari dulu sampai sekarang sama, tidak berubah-ubah. Harus berubah karena yang lama sudah tanggalkan, yang baru sudah datang. Harus pakai kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Yakobus pasal 1 ini yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Kan saya tadi bilang sampai 27, 19 sampai 27, saudara pulang baca lagi, oke. Yakobus 1 ayat slide yang ke-13 ada situ kan. Ayat 26 27. Oh, ya. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dan dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Oke? Nah, ini terakhir. Yakobus ini aneh-aneh. Masa kita melakukan firman cuma melakukan itu saja, saya pikir. Kok cuma pergi kunjungi anak yatim piatu sama janda-janda, ya kan? Dia nggak bilang kalau mereka dalam kesusahan loh ya. Oke, jadi bukan janda kaya. Saudara, kalau saudara pergi kunjungi janda kaya, saudara ada mau apa gitu loh. Jangan sampai mau-mau ada mau-maunya gitu loh. Pergi kunjungi yang miskin, oke? Yang susah gitu loh, anak yatim piatu yang membutuhkan pertolongan, oke? Jadi kalau saudara tahu suruh mengekang lidah itu, lidah kita kadang-kadang kita sudah bilang bertobat tapi omongan-omongan kita itu yang enggak boten-boten ya, ada orang bilang, ya kan? Jadi kita harus bertobat. Saudara suruh saya lidah kekang, oke? Dia bilang, saudara nanti baca di pasal yang ketiga kalau tidak salah, nanti saudara bisa lihat dia omong tentang lidah ini, oke? Dia bilang apa itu lidah itu seperti api, oke? Api yang kecil, percikan yang kecil saja bisa bikin terbakar berapa banyak, ya? Australia punya apa itu? Punya hutan itu. Jadi bahaya. Lidah kecil tapi bisa mematikan orang, ya, dan membangun orang. Jadi dia suruh tiap kali jaga lidah, oke? Jadi jangan ngomong-ngomong yang mematikan orang, oke? Tapi membangun orang. Tapi kadang-kadang perkataan membangun pun orang tidak bisa terima, tidak apa-apa. Tapi tetap kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, saudara, oke? Bukan pendapat kita, bukan omongan kita. Ngomong firman di mana-mana saja. Saudara kalau dia bilang kalau saudara lagi berbicara seakan-akan saudara berbicara firman Tuhan, ya. Pertemanan kita ngobrol semua. Kalau ada orang telepon atau kita telepon orang, kita ngomong itu pasti ngomong sampai ke Tuhan, sampai ke firman Tuhan, ya. Tidak mungkin kita ngomong-ngomongnya aneh-aneh, oke? Begitu. Jadi kita mesti jaga itu, saudara. Saudara baca, pokoknya 5 pasal pulang, saudara baca berapa jam sudah selesai. Baca pelan-pelan, oke? Oke. Jadi beribadah harus mengekang lidah, saudara, oke? Pakai kata-kata yang baik. Jangan lupa, saudara, orang-orang susah, saudara. Jangan yatim piatu saja dan jangan janda-janda saja, saudara. Ada orang yang walaupun masih ada suami tapi sudah hidupnya seperti janda karena tidak dipedulikan suami toh. Suami sudah pergi ke tempat lain gitu. Itu banyak loh istri-istri yang suaminya ketinggal, tidak peduli gitu loh. Saudara, perlulah kita. Pokoknya siapa saja ada teman-teman yang susah, ada dalam kesusahan, bukan kesusahan materi saja atau ya finansial. Pokoknya banyak-banyaklah kesusahan di dalam hidup apa gitu. Kalau saudara tahu, saudara kalau ya tergerak hati saudara, coba saudara belajar ikut pimpinan Roh Kudus, saudara. Ini saya belajar, bukan bilang saya sudah lihai, oke? Tapi saya sering kalau hati saya tergerak mau telepon siapa, saya pasti telepon, ya.
pasti telepon saudara. Saudara bisa ketemu orang, wah saya telepon Aci katanya, iya kan. Jadi pasti mereka ada persoalan, ada apa yang mau sharing, mau apa begitu. Coba belajar terus. Pokoknya Tuhan suruh bikin apa. Lagi masak-masak pun ya kadang-kadang hati tergerak mau telepon, kasih mati dulu, pergi telepon dulu, oke? Nah nanti kalau ada yang gerakan saudara, mungkin mesti kunjungi siapa, lakukanlah itu, ya kan? Hidup ini kita hidup saudara dan saya bukan untuk diri kita sendiri lagi. Saudara tahu Yesus sudah beli kita, sudah tebus, oke? Jadi hidup kita untuk Tuhan Yesus. Nah hidup kita untuk Tuhan Yesus berarti hidup kita untuk semua orang, saudara-saudara kita, yes? Jadi jangan egois, oke? Nah. Oke, tinggal 2 ayat saja. Oke, dia bilang bukan 2 ayat. Yakobus pasal yang kedua. Ini kita. Oke, yang slide ke-14. Yakobus pasal yang kedua ayat 13 sampai 14 dia bilang begini. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Dengar baik-baik saudara, oke? Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya saudara percaya Tuhan, gue percaya Tuhan kok. Ya iman kok percaya, tapi tidak bikin apa-apa. Oke? Orang susah di depan mata pun saudara tidak peduli. Ya. Berarti apakah itu iman bisa menyelamatkan? Dia bilang, oke. Iman tanpa perbuatan imannya mati kan saudara. Oke. Nah, ayat yang berikut 15 sampai 17. Oke. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Oke? Tidak punya pakaian, suruh pakai kain panas. Oke? Suruh makan sampai kenyang, makan apa? Dia nggak punya. Tapi enak aja omong, hey, bye, oke, selamat jalan, oke, selamat makan, ya. Orang nggak punya duit, nggak punya apa-apa, saudara. Itu omongan ini Tuhan Yesus kasih contoh, Yakobus kasih contoh. Ini saudara nanti baca lagi, oke. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu, oke. Jadi dia tidak kasih apa-apa. Tahu orang tidak punya pakaian, tahu orang tidak punya makan, tidak kasih pertolongan. Cuma oke, bye-bye, oke, selamat jalan. Oh. Ini itu berarti ada, oke? Berarti ada kejadian. Kalau tidak Yakobus tidak tulis, dia bukan orang gila kan? Ya, pasti dia sudah melihat-lihat, belajar melihat dari kehidupan orang-orang Kristen, ya. Jadi dia bisa tulis begitu, oke? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah iman yang mati. Yes? Jadi saudara, jadilah pelaku firman. Jangan jadi pendengar saja. Ya. Jangan mau saudara untuk diri sendiri saja. Saudara, firman ini buat kita, untuk ajar kepada kita, untuk melakukan buat saudara-saudara kita. Hidup kita ini. Yes. Nggak ada yang marah kan? Puji Tuhan. Kita nanti ketemu lagi. Oke. Kita tutup dengan satu lagu. Anjas ada. Oke. Ini. Yapi menyanyi di rumah ya Yapi. Yapi lagi online dia. Nyanyi loh. Soalnya ini Yapi punya lagu. Terus Yapi kasih tahu mau menyanyi ini. Lagu ini saya kira dia datang. Pikir harap dia, tahu ya pindah jadi datang. Saya buka komputer mau dengar lagu ini, tidak ada suara. Kemarin saya telepon si tim, mama pakai mama punya HP aja. Mama belum pernah buka lagu di HP, seumur hidup belum pernah. Saudara tahu sendiri. Oke, kita nyanyi sebuah lagu. Kita mau mengaku kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri supaya lebih enak ya. Saudara, kita respon dengan firman ini. Kita mau katakan kepada Tuhan walaupun terlambat sedikit dah jadi soal. Sebentar ini kan kita selesai. Apa sih pimpin? Oke. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Kita kasih tahu, kita mau mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa dan mau melakukan firman Tuhan ini. Oke. Aku mengasihi
Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nyanyi saudara, ngomong ke Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Katakan kepada Tuhan. Engkau Pakai Yesus suara saudara, ngomong sama Tuhan. dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada kami semua. Kami mau taat, kami mau melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau tolong kami semua supaya kami hidup benar, menjadi murid-Mu yang taat kepada Engkau, hidup menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.